Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ini. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Jadi segala apapun yang ada di dalam dunia ini milik Allah Subhanahu. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, sawah ladang, di mana-mana itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya raya, banyak hartanya, jangan sombong dengan kekayaannya. Orang yang mohon maaf lahir dan batin, mengerti dalam masalah agama, tahu ilmunya, jangan sombong dengan keilmuannya. Pak, yang sombong siapa? Pak, yang sombong siapa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tak menyukai orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong pun juga membanggakan diri. Siapa yang sombong? Iblis. Iblis itu sangat alim, tetapi dia bukan kekasih Allah. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepadanya, maka iblis akan menjawab dan menjelaskan dengan sangat jelas, karena iblis tahu asbabun nuzul, ayat-ayat, dan tahu percis kapan ayat-ayat itu turun dari langit. Jika engkau bertanya tentang hadis kepadanya, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya, karena iblis tahu asbabul wurud, hadis-hadis tersebut. Jika engkau bertanya tentang kisah-kisah Nabi, maka iblis akan sangat pandai menceritakannya, karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam masih berada di dalam surga. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ahli Al-Quran. Iblis itu ahli hadis. Iblis itu ahli riwayat. Iblis itu sangat alim, tetapi dia tidak pernah bisa menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena ada kalimat dalam hatinya, aku lebih baik darimu, aku lebih hebat darimu. Nastaghfiruka ya Rabb. Makanya saya sering berdoa dalam hati, ya Allah, semoga sedikit ilmu yang engkau titipkan dalam hati ini tidak menjadikan diri ini sombong dalam segala urusan, dan tidak menjadikan diri ini merasa lebih dan paling daripada yang lain. Makanya jangan sombong. Pak, semua apa yang kita miliki itu hanyalah milik Allah. Pun juga semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kaya raya banyak hartanya tetap bersujud, beriman kepada Allah. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau menjadi orang yang kaya raya, beliau tetap bersujud, beriman kepada Allah. Ketika jatuh miskin, datang iblis ditanya, hai Ayub, sekarang kau jadi orang yang paling miskin, hartamu ludas, binatang ternakmu binasa, sekarang kau jadi orang yang paling bangkrut. Begitukah? Iya. Lantas apa yang keluar dari ucapan Nabi Ayub? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang ia juga yang mengambilnya. Ia yang memberi, ia yang mengambil, apalah daya dan kekuatan saya. Jangankan harta itu, ruh ini pun kalau empunya mau ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi
Jujur, yang berdiri tegak di sini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tadi ada yang nanya, Pak, mohon maaf lahir dan batin, itu kenapa pakai bajunya percis seperti ojol? Jujur Bapak, karena saya itu adalah driver ojek online, sama teh dulu sama kayak ini yang di depan. Ya subhanallah, mungkin sebagian orang di sana banyak yang memandang ojol itu sebelah mata. Ingat, ojol itu salah satu profesi dalam mencari nafkah. Dakwah itu peran sebagai muslim sejati. Biarkan orang dengan penilaian, apapun penilaian mereka terhadap diri kita, baik ataupun buruk, tidak sedikit pun mempengaruhi turun atau naiknya derajat kita. Karena hal itu hak kuasanya Allah bagi yang Allah kehendaki. Betul. Mau tukang ojeknya, mau tukang bangunannya, mau tukang supir angkotnya, mau tukang becaknya, mau tukang taninya, selagi itu halal dan tidak merugikan orang lain, lanjutkan. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang ngukur gengsi mah lapar. Betul nggak Pak? Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah di pagi hari Minggu ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Qawi. Subhanallah. Niatkan dalam hati kita, niatkan untuk bersilaturahmi. Sebab sabda Rasul, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang demen, yang cinta sama yang namanya silaturahmi, maka Allah akan jembarkan, akan luaskan apa milik rezekinya. Amin. Mungkin sebagian orang masih ada yang berpikir bahwa milik rezeki itu hanya saja berbentuk materi, berbentuk mobil, berbentuk rumah. Ingat bahwa milik rezeki itu, ini kesehatan badan kita pun ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan senantiasa dengan kita bersilaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun juga anggota badan kita disehatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun juga wa ayun sa'alu fi asarihi, apa? Dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umur seperti apa? Dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya falyasil rahimahu, maka hendaklah mempererat hubungan tali silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak, subhanallah, karena nanti ada guru saya yang senantiasa akan memaparkan, memberikan tausiah kepada kita. Ini mah ojol mah hitung-hitung belajar baik. Bapak, catatan buat saya pribadi pun, kita hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Yang namanya hidup di dalam dunia pasti akan mati. Mumpung kita masih hidup di dalam dunia, pergunakanlah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ialah beribadah, melaksanakan perintah Allah. Makanya Pak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Dan mana yang 5 perkara itu? Pertama, hayataka qabla mautika. Artinya apa Pak? Hidupmu sebelum matimu. Yang namanya manusia Pak pasti akan mati. Nah, mumpung kita masih hidup, pergunakanlah sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia pasti akan mati, akan ngalamin mati. Makanya Pak, ya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena orang yang masuk alam kubur ditanya oleh Allah, "Hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberikan kesempatan hidup sekejap saja, mau apa?" Mereka berkata, "Laula akhortani ila ajalin qarib." Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan berwakaf tanah, aku akan membangun masjid, wa aku minas solihin, dan aku akan termasuk atau menjadi orang yang soleh. Tapi pada saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Makanya mumpung kita masih hidup di dalam dunia, yuk pergunakanlah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena umur tidak ada yang tahu Pak.
Syarat mati itu tidak harus sakit. Syarat mati itu tidak harus sehat. Syarat mati itu tidak harus kakek-kakek atau masih muda. Yang namanya kematian tidak ada yang tahu pun juga. Siapapun dia pasti akan mati. Makanya Bapak subhanallah, ya bersyukur alhamdulillah kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa pagi-pagi ya melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah subhanallah. Dilanjut kita ya mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan senantiasa kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya Bapak mohon maaf ya, beribadah itu bukan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk beribadah. Mungkin ya kita bersyukur alhamdulillah ya Pak, diberikan kesehatan seperti ini, mengaji terus ke sana kemari. Subhanallah, mudah-mudahan aja kita kembali kepada Allah dalam keadaan menuntut ilmu, amin. Mungkin kita pernah dengar ya, pernah viral juga Ustadzah Hajah Taslimah. Beliau sedang pengajian ya, pengajian ibu-ibu. Beliau sedang mimpin juga tahlil di sana. Apa yang beliau ucap terakhir? Wa ilahukum ilahu wahid. Coba bayangkan Pak, lisannya masih basah mengingat Allah. Ahabul a'mali ilallahi ang tamuta wa lisanuka rotbu min dzikrillah. Amal yang paling disukai Allah ketika sakaratul maut, wa lisanuka rotbu min dzikrillah. Lisanmu masih basah karena menyebut Allah, 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 mengingat Allah. Disambung lagi, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janji Rasulullah, dakhala jannah, niscaya dia bakal masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pak, yang akan kita bawa setelah kematian itu adalah apa? Apa Pak? Amal. Tapi saya pernah lihat di YouTube Pak, ada orang itu udah sakit, dia bilang ke keluarganya, Pak, Ma, anak-anakku, kalau misalkan saya meninggal dunia, tolong kubur saya dengan mobil saya. Karena dia cinta sama mobilnya. Ditanya, ngapain kalau misalkan udah mati kubur dengan mobil-mobilnya? Kalau misalkan saya nanti dikubur dengan mobil, saya mau jalan-jalan di kuburan. Ada juga bilang ke keluarganya, kalau misalkan saya mati, tolong masukkan ke dalam peti, taruh uang di situ 650 juta. Buat ngapa? Buat nyogok malaikat. Kenapa? Karena dia waktu di dunianya dia kerja sukses, nyogok pakai duit 650 juta. Kalau menurut saya sebagai ojek online, orang yang mati udah aja bekelin apa, handphone. Nih handphone bawa. Dan takut lobet, nih bawa power bank. Dan power bank juga takut lobet, udah aja bikin colokan ke bawah. Terus gimana kalau lapar pesan GoFood? Cuman yang kasihan siapa dari para ojek online? Kita tanya, Mbak atau Mas, ini sesuai titik ya? Iya. Nah kita dari para ojek online nganterin ke sana, Mas saya ini udah sesuai titik, masuk aja ke dalamnya modar. Ya kan Pak? Nah makanya Den, apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal? Tidak lain dan tidak bukan ialah amal perbuatan kita, baik ataupun buruk, itulah yang senantiasa akan menemani kita nanti di alam barzah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, yatsba'ul mayyita salasatun, mayat diikuti oleh 3 perkara. Dan mana yang 3 perkara itu? Pertama, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amalu, dan amal perbuatannya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, sedangkan yang 2 perkara kembali sesudah mengantarkannya, wa yabqa wahidun, dan yang 1 tetap mengikutinya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali, wa yabqa amaluhu, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Meninggal dunia, oh misalkan maaf, suami atau bapak meninggal dunia, nih harta mobil kita ngikut, nganterin kemana? Ke kuburan, cuman di parkiran doang. Anak juga sama, cuman diam aja di atas. Betul nggak? Keluarga ngikutin, udah beres masuk alam kubur, mereka pada pulang kembali. Nah disitulah yang senantiasa yang akan menemani kita dalam kubur, tidak lain dan bukan ialah amal perbuatan kita sewaktu hidup di dalam dunia. Makanya mumpung kita sehat, yuk
kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah ya Pak, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kedua, wasihataka qabla sakomik, sehatmu sebelum sakitmu. Makanya kalau misalkan lihat Bapak, orang yang sakit, kakinya sudah tidak bisa bergerak, tangannya sudah tidak bergerak, dia berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah. Coba bayangkan ketika mendengar hayya 'alas shalah, hati terasa pengen berangkat ke masjid, tapi apalah daya, badan kita sudah tidak bisa bergerak. Nah, mumpung kita masih sehat, pergunakanlah sebaik mungkin untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan kita sehat, melaksanakan sholat dengan cara sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kesehatan ini Bapak, subhanallah, ya haruslah kita benar-benar mensyukurinya. Nih kita bisa melihat, ya kan, ini kesehatan badan kita. Apa kesehatan badan kita? Mata sehat, telinga sehat, tangan sehat, kaki pun juga sehat. Tuh, subhanallah, dengan mensyukuri kesehatan itu kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadikan saksi kita di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang tiga, wa farogoka qabla suglika, senggangmu sebelum sempitmu. Karena yang namanya manusia itu Pak, pasti punya kesibukan. Seorang laki-laki, seorang suami, ya kan, sebagai kepala rumah tangga bekerja banting tulang ke sana kemari. Saya mau tanya Pak, mohon maaf dan batin, Bapak bekerja untuk apa? Bekerja menunggu apa? Pasti jawabannya bekerja menunggu gajian. Iya, boleh, tepat. Tapi kita bekerja tidak lain dan tidak bukan ialah menunggu datangnya waktu sholat. Kita bekerja mendapatkan uang. Uang untuk apa? Untuk makan, untuk beli beras, untuk beli makanan, untuk beli air. Nah, dengan hasil kita bekerja, kita bisa makan, kita sehat walafiat, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan cara sempurna. Betul Pak? Nah makanya Pak ya, mumpung waktu senggang kita ini, pergunakanlah senantiasa beribadah kepada Allah. Karena beribadah itu bukan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk beribadah. Yang keempat, syababaka qabla haramik, ya, mudamu sebelum tuamu. Karena Kiai jujur semua di sini orang-orang muda semuanya. Ya kan? Jujur semua orang-orang muda, sehingga apa? Bisa melangkahkan kakinya datang ke Masjid Al-Qawi. Subhanallah. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya disehatkan dan dimudahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Bapak mohon maaf dan batin biar berkah. Ingat, harta yang kita punya tidak 100% hak mutlak milik kita. Kenapa? Karena dalam harta kita itu ada 2,5% tuh milik anak yatim yang membutuhkan, fakir jompo. Ya, jadi harta kita, misalkan kita punya uang 100.000, nah itu ada 2,5% tuh untuk anak yatim, fakir jompo yang membutuhkan. Biar apa? Biar berkah. Maaf, guru saya di pondok pesantren, dia mau beli mobil. Den, antar apa beli mobil? Wah Pak, beli mobil. Iya, datanglah ke showroom. Beli mobil, harganya berapa? 300 juta. Ngomong, Mbak, maaf ini mobil harganya berapa? 300 juta. Enggak bisa kurang? Enggak. Benar Pak? Iya. Yaudah saya beli yang ini 300 juta. Enggak kurang, enggak lebih? Enggak Pak Haji. Akhirnya saya pulang dulu sama guru saya ke pondok pesantren. Bayangkan 300 juta. Nah 2,5% dibagiin tuh ke anak yatim. Kan di pondok pesantren termasuk saya kan anak yatim. Dapat tuh biar apa? Biar berkah. Jujur Bapak, saya juga ke sini merantau ke pondok pesantren Al-Aman Ustaz Jafri Al-Bukhari, bawa uang cuma 75.000. Tapi subhanallah, Allah Maha Kaya. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya pun pengen tuh punya motor. Akhirnya saya punya motor. Jadilah saya daftar ojek online. Ya Allah, saya ini panas-panasan tiap hari gitu kan. Panas-panasan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ngelihat orang enak tuh. Ya Allah, kalau misalkan ada rodanya 4, alhamdulillah, subhanallah, punya roda 4, alhamdulillah. Makanya biar berkah Bapak ya, ingat, itulah yang 2,5% kita keluarkan. Sekarang kita punya uang 1 M. Nah 2,5% keluarkan. Itulah yang senantiasa yang nanti yang akan nanti mengalir di alam barzah. Amin.
ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah maka Bapak subhanallah para kiai hapunten ya kalau misalkan ngomong saya ini ngebut maklum tukang ojek suka ngebut mulu ngegas jadinya begitu Pak. Subhanallah saya juga bersyukur alhamdulillah bertemu dengan guru-guru saya para kiai pun juga Bapak subhanallah terasa saya ini punya orang tua. Karena jujur Bapak seumur hidup saya sampai saat ini saya belum pernah bertemu yang namanya ibu. Saya belum pernah bertemu yang namanya ayah. Bahkan demi Allah selama saya di pondok pesantren belum ada satu pun orang yang jenguk baik bapak maupun ibu. Karena gak tahu bapak dan ibu di mana. Apalagi kakak, paman, bibi. Maka subhanallah ya saya bersyukur gitu Allah maha kaya. Walaupun saya gak kenal dengan orang tua saya. Di mana orang tua saya apakah masih hidup ataukah enggak. Tapi saya tetap berdoa karena saya juga pasti dilahirkan oleh ibu saya. Makanya saya berceramah dimanapun ya. Saya berdoa ya Allah seandainya ceramah saya ini ada manfaatnya. Jadi ladang amal mudah-mudahan mengalir. Kalaupun orang tua saya sudah meninggal dunia mudah-mudahan ngalir pahalanya kepada beliau. Pun juga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun orang tua saya masih ada mudah-mudahan dipanjangkan umur taat ibadahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kiai hapunten. Ya kalau misalkan penyampaian saya banyak khilafnya baik bacaannya ya mubtada khobarnya fi'il dan fa'ilnya mohon maaf lah dan batin ya mungkin inilah yang bisa ojol sampaikan kurang lebihnya mohon maaf lah dan batin. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.